Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun Anda menonton kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, biar kami lebih semangat lagi dalam mengembangkan kreatif editor kami. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 7 kalau nggak salah, ya itu, ingin presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang sistem koordinat yang beranggotakan saya sendiri, Enggi Mahesari, dan kemudian ada dua rekan kami, yaitu ada Dani Islami dan Ibnu. Nah, langsung saja kita bahas langsung ke materinya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sistem koordinat, tentunya kita harus tahu makna dari sistem koordinat tersebut. Nah, apa sih sistem koordinat itu? Jadi, sistem koordinat itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri yang menggunakan satu atau dua, bahkan atau lebih bilangan, dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Seperti pada gambar ini ya, kita lihat maksudnya dari penjelasan tadi. Misal ini adalah gambar dari sistem koordinat tersebut. Nah, misal kita mau menentukan di mana posisi titik A, ya, titik A ataupun titik B. Nah, dari garis ini kan pasti selalu ada yang namanya acuan, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang dinamakan sumbu. Sumbu X ini biasanya disebut atau dinamakan dengan absis, tapi kalau yang sumbu Y ini dinamakan dengan ordinat. Nah, dalam sistem koordinat ini bisa dikatakan atau bisa istilahnya dikatakan dengan kuaran. Nah, jadi kuaran ini adalah daerah pada bidang koordinat. Daerah yang dimaksud ini adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu koordinat. Nah, mana sih yang dinamakan koordinat? Yaitu dalam bidang ini kan pasti ada dibagi menjadi 4. Nah, ini yang dinamakan koordinatnya. Dari kanan atas ke samping kiri. Koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3, dan koordinat 4. Ini yang dinamakan koordinat. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Macam-macam sistem koordinat. Sistem koordinat dibagi menjadi 2. Yang pertama sistem koordinat kartesius, dan yang kedua sistem koordinat bidang polar. Kita akan membahas sistem koordinat kartesius terlebih dahulu. Terdapat 4 bidang simetris yang dibatasi oleh sumbu-sumbu koordinat X dan Y. Masing-masing bidang yang dibatasi oleh bidang dinamakan kuadran, sehingga terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1 dalam kurung X lebih besar 0, Y lebih besar dari 0. Yang kuadran 2 dalam kurung yaitu X lebih kecil dari 0, Y lebih kecil dari 0. Sedangkan kuadran 3 dalam kurung X lebih kecil dari 0, Y lebih kecil dari 0. Dan kuadran 4, X lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Misalkan X dan Y sebarang titik pada bidang X, O, Y, maka titik tersebut posisinya dapat di kuadran 1 atau 2 atau 3 atau kuadran 4, tergantung besaran X dan Y. Jika letak titik P X, Y, maka X disebut absis, Y disebut ordinat, dan P X, Y disebut koordinat. Dan yang selanjutnya adalah sistem koordinat bidang polar.
Sistem koordinat bintang polar dapat disebut juga koordinat kutub. Sistem koordinat kutub, letak sebarang titik P pada bidang dinyatakan dengan pasangan bilangan real, dengan R menyatakan jarak titik P ke titik 0 disebut kutub, sedangkan Hi adalah sudut antara sinar yang memancar dari titik O melewati titik P dengan sumbu X positif. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan terakhir, yaitu tentang penerapan atau pada contoh soal. Dapat kita lihat di sini pada contoh yang pertama, kita lihat pada garis X dan Y terdapat beberapa titik di beberapa letak koordinat, yaitu titik A, titik B, dan juga titik C. Lalu apabila bentuk sebenarnya dari koordinat-koordinat tersebut adalah sebuah persegi panjang, lalu di manakah letak titik D atau titik keempat yang membentuk 4 sudut persegi panjang? Ini dapat kita imajinasikan sebagai bentuk persegi panjang, yaitu letak D ialah di sini. Maka dapat dituliskan jika koordinatnya atau jawaban dari pertanyaan ini adalah pada koordinat min 5 dan min 2. Kemudian lanjut pada contoh soal kedua. Di sini disajikan beberapa bangun, utamanya segitiga dan juga persegi panjang. Dan juga di sini kita disuruh untuk mencari bidang yang sebangun dan kongruen, yang mana ini kita harus menyebutkan koordinatnya. Lalu apakah bidang berwarna ungu dan hitam, apakah ini kongruen? Tentu tidak. Kita cermati dan kita dapatkan bidang yang berwarna biru dan juga kuning muda. Maka di sini kita tuliskan saja koordinatnya seperti ini, maka akan bertemu jawaban yang seperti ini, yaitu dua bidang yang sudah sebangun dan kongruen. Kemudian masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini disajikan sebuah bangun persegi panjang yang mana melalui beberapa titik koordinat. Sementara yang ditanyakan dalam soal ini ialah titik pusat bangun tersebut yang berada pada sebelah mana. Maka kita harus menemukan sumbu simetri atau garis tengah pada bangun tersebut. Caranya ialah seperti ini, atau kita imajinasikan ini sebagai sebuah kertas. Kita melipatnya 2 kali dengan ukuran yang sama berat atau sama panjang, maka kita akan bertemu titik pusat bangun tersebut yang berada pada koordinat 3, 1. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan serta salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.